Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilman wa fahma akhrijna min dhulumatil wahm akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm zain akhlaqna bil hilm ya arhamar rahimin. Sahabat karamah doa yang berbahagia, kami akan meneruskan pembacaan kitab pada bagian yang keempat ini, di mana Dr. Muhammad Adil Aziz Al-Kayali mengutipkan beberapa kisah tentang tawassul sebagian para nabi dengan Nabi Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzikri man tawassal bihi qabla khalqihi minal anbiya. Di sini di dalam menyebutkan tentang seorang nabi atau sebagian dari nabi yang bertawassul dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini. Beliau mengutip sebuah hadis rawal Hakim wa Tabrani wal Baihaqi. Imam Hakim, Imam Tabrani, Imam Baihaqi meriwayatkan an Umar bin Al-Khattab dari Sayyidina Umar bin Khattab, qala berkata Sayyidina Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iqtarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, qala berkata Nabi Adam, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad, ya Allah aku memohon dengan hak Nabi Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad, dengan pangkat Nabi Muhammad, lamma ghafartali, dengan semoga atau agar engkau mengampuni diriku. Faqala Allah, maka berkatalah Allah dalam hadits qudsi ini, berarti ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui nama ini sedangkan aku belum menciptakannya di muka bumi ini dan belum melahirkannya. Qala, berkata Nabi Adam, ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadik, wahai Allah, ketika engkau telah menciptakan aku dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fiyya min ruhik, dan ketika engkau telah meniupkan ruhmu, rafa'tu rasi fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ketika telah engkau menciptakan aku dan meniupkan ruhmu padaku, aku mendongakkan kepalaku dan aku langsung melihat di sana tiang-tiang arasy, tertulis di dalam tiang-tiang itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Maka aku faham, kata Nabi Adam, tidak mungkin ada sebuah nama yang menyertai namamu. Tidak mungkin ada satu nama yang ditempatkan bersamaan dengan namamu, melainkan nama itu pasti nama daripada makhluk yang paling engkau cintai. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pernyataan Nabi Adam itu, shadaqta ya Adam, benar apa yang kau nyatakan Nabi Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Idza sa'altani bihaqqihi ghafartu lak, jika engkau meminta dengan nama Muhammad maka akan aku ampuni dosamu. Walaula Muhammad ma khalaqtu, dan seandainya tanpa Muhammad tidak aku ciptakan Muhammad, aku juga tidak akan menciptakanmu. Wa taqaddama hadzal hadits fi babi khalqi Adam wa jami'il makhluqat li ajlihi. Dan hadis ini pula sudah banyak disebutkan di muka, di dalam kutipan-kutipan hadis, di dalam kitab yang mengutip hadis ini. Sebelumnya juga sudah disebutkan dalam subbab di mana Allah menciptakan Nabi Adam dan segala makhluk di muka bumi ini hanyalah diciptakan karena untuk menciptakan Nabi Muhammad, li ajlihi, karena menciptakan Nabi Muhammad. Wa taqaddamat syawahiduhu hunak, dan di sana pula sudah disebutkan justifikasi dan penguat tentang bahwa alam semesta ini diciptakan karena sebab menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad busyira bihi Musa wa Isa, Nabi Musa dan Nabi Isa juga diberi kabar gembira dengan Nabi Muhammad ini oleh Allah sallallahu wasallam alaihima, hina wajadah, ketika kedua nabi ini, Musa dan Isa ini, menemukan nama itu fi Taurat wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Kama akhbarallahu ta'ala fi kitabil majid, seperti yang telah diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang
disebutkannya Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil. Fakana yatawassalani ila Allah Ta'ala bihi. Dan kedua nabi ini juga melakukan tawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzikri man tawassala bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi minal ins. Di sini juga disebutkan sebagian orang yang bertawassul dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad telah hidup, telah ada di muka bumi ini. Rawat Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, dan oleh Imam Nasa'i, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi min turuq, dari beberapa sanad, an Utsman bin Hanif, dari seorang sahabat Utsman bin Hanif, anna rajulan dharir al-basar, ada seorang laki-laki sahabat yang matanya terkena penyakit, kalau bahasa kasarnya picek. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, ud'ullah ayyu'afiyani, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku disembuhkan, artinya agar Allah menyembuhkan penyakit di mataku ini. Qala, berkata Rasulullah, in syi'ta da'uta, jika engkau berkehendak kamu berdoa, wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak, dan jika engkau berkehendak kamu sabar untuk menghadapi ujian ini, arti penyakit yang kamu miliki ini, kamu hendaknya bersabar dan itu lebih baik bagi kamu. Artinya Rasulullah memberi dua opsi. Bisa kamu bersabar dan itu lebih baik bagi kamu, dan bisa kamu berdoa untuk kesembuhannya. Kemudian si sahabat laki-laki ini yang terkena penyakit di matanya berkata, fat'uhu, doakanlah Rasulullah penyakit itu agar sembuh. Qala, kemudian berkata Utsman bin Hanif, jadi sahabat yang menceritakan itu, fa'amaruhu an yatawadda, kemudian Rasulullah memerintahkan laki-laki sahabat yang terkena penyakit di matanya itu untuk melakukan wudu, fa yuhsinu wudu'ahu, kemudian ia membaguskan wudunya, artinya dia berwudu dengan benar dan baik, wa yad'u bihadzal du'a, dan berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmah. Ini diajari oleh Rasulullah, ya Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmah. Wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku memohon kepadamu, bi nabiyyika, dengan nama nabimu, bi nabiyir rahmah, nabi yang diturunkan dengan rahmat, nabi rahmat pada seluruh alam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini tawajjahtu bika. Ya, kami teruskan. Mohon maaf tadi ada yang telepon. Wa fi dzikri man tawassala bihi fi hayatihi minal ins. Di sini ya diteruskan dengan doa bertawassul setelah berwudu. Kemudian orang ini berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu, dan itu doa memang diberitahu oleh Rasulullah, ya Allah, aku memohon kepadamu, memohon dengan pangkat Nabi Rahmat, Nabi Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini tawajjahtu bika, aku jadikan engkau perantara, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, dalam hajatku, artinya ingin kesembuhan itu, litaqdiyali, agar engkau mengkabulkan hajatku itu, yaitu kesembuhan. Allahumma, ya Allah, fasyaffi'hu fiyya, jadikanlah Muhammad penolong bagi diriku. Wa zadal Baihaqi min turuqi faqama wa qad absar, kemudian menambah dalam Imam Baihaqi dalam riwayatnya ada statement pernyataan dari sahabat Utsman bin Hanif, faqama, kemudian orang itu berdiri, wa qad absar, dan orang itu langsung bisa melihat. Ini dua riwayat, di mana riwayat pertama menjelaskan tentang tawassul Nabi Adam, di mana beliau bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad masih belum diciptakan, dan ini setelah Rasulullah hidup di tengah-tengah para sahabat dan dimintai tolong untuk berdoa kepada Allah, dan dia dijadikan sebagai perantara atau dan sebagai wasilah agar disembuhkan daripada penyakit yang ada di matanya. Dan alhamdulillah dengan bertawassul dengan nama Nabi Muhammad, sahabat ini sembuh dari penyakit di matanya.
Wa fi riwayatin fa fa'ala ar-rajul fa bari'a bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, setelah diberitahu cara doa seperti itu, si laki-laki ini sahabat yang terkena penyakit di matanya itu kemudian berdoa dan melakukannya fabari'ah, dan fabara'ah, dia sembuh dari penyakitnya bi barakati, dengan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzikri man tawassala bihi fi hayatihi min al-hayawanat. Di sini juga ada hewan, bukan hanya manusia. Hewan bertawassul, memohon kepada Rasulullah, meminta bantuan Rasulullah di saat Rasulullah sudah ada di tengah-tengah sahabat. Akhraj Abu Daud fi sunanihi bi sanadin sahih wa Ahmad fi musnadihi wal lafdhu lahu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, dan Imam Ahmad dalam musnad, kitab musnadnya, wal lafdhu lahu, dan lafaz yang digunakan di sini adalah lafaz dari Imam Ahmad. An Abdullah bin Ja'far, diriwayatkan dari seorang sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu maqala, berkata Sayyidina Abdullah bin Ja'far, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu saat aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di satu hari, khalfahu, di belakangnya, dibonceng oleh Rasulullah. Mungkin ini menunggangi unta. Terus Abdullah bin Ja'far ada di belakangnya. Fa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bi ahadan minan nas. Kemudian Rasulullah seperti berbisik kepadaku, berbisik dengan kalimat atau dengan pembicaraan di mana la uhaddithu bi ahadan minan nas. Saya tidak akan menceritakan pembicaraan ini yang dibisikkan Rasulullah kepadaku, tidak akan saya ceritakan pada seorang pun di dunia ini, pada muka bumi ini. Wa kana ahabba ma istatara bihi Rasulullah li hajatihi, wa kana ahabba ma istatara bihi Rasulullah li hajatihi hadafun aw haishun nakhlin fadakhalaha itan, wa kana, dan ahabba mastatara bihi Rasulullah, jadi di mana Rasulullah di sini diceritakan oleh Abdullah bin Ja'far ketika ingin melakukan membuang hajatnya atau melakukan buang air besar atau qada'ul hajah. Ketika Rasulullah ingin menekani hajatnya, tempat-tempat yang disukai oleh Rasul sebagai pelindung atau penutup daripada di saat Rasul qada'ul hajat adalah hadafun, kalau bukan goa ya haishun nakhlin, yaitu tempat kebun-kebun kurma yang penuh dengan pepohonan kurma. Fadakhala ha'itan, kemudian Rasulullah masuk dalam satu perkebunan lirajulin minal ansar, yang dimiliki oleh seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Fa'idha bijamal, kemudian Rasulullah bertemu dengan seekor unta. Falamma ra'an nabi hanna wa dharifan aina, ketika unta itu melihat Rasulullah langsung hanna, seperti orang yang sedang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dharifat ainah, dan dua kelopak matanya daripada unta ini mengeluarkan air mata. Famasaha Rasulullah saratahu wa dhifrahu, kemudian Rasulullah mengusapnya saratahu, itu daerah kepalanya, punggungnya, wa dhifrahu, dan daerah wajahnya. Fasakana, kemudian artinya dua samping wajahnya, dhifrah itu dua samping wajahnya daripada muka daripada onta itu. Fasakana, kemudian si onta ini yang asalnya menangis menjadi tenang. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, man sahibul jamal, siapa yang memiliki onta ini? Faja'a fatan minan ansar, datanglah seorang pemuda dari sahabat Ansar. Faqala huwali, onta itu adalah milik aku wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Faqala ama tattaqillah, kemudian Rasul berkata, apakah kamu tidak takut kepada Allah fi hadhil bahimah, di dalam merawat dan memelihara hewan ini, artinya onta ini, allati mallakaka Allah, di mana Allah telah memberi kepemilikan penuh kepadamu
pada onta ini. Innahu syaka ilayya, ketahuilah bahwa onta ini mengadu kepadaku, annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu, bahwa engkau telah membuat onta ini lapar dan membuat onta ini terlalu capek karena diberi beban diberi beban berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan si onta ini. Coba dilihat di sini. Di sini hadfun di sini maknanya kullu murtafi min bina. Nah, jadi hadfun di atas bukan goa ya, yaitu tempat yang tinggi. Au kathib ramlin, atau gundukan daripada kerikil, au jabal, atau gunung. Itu biasanya tempat Rasulullah untuk melakukan BAB atau menekani hajat. Au haisyu nakhlin al-multaf al-mujtami minan nakhl, yaitu sekomplek pepohonan atau kebun daripada kurma, pohon kurma. Wasaratahu, di sini yang dimaksud saratahu punggungnya, wa'alah, dan bagian atasnya. Jadi Rasulullah ketika melihat onta itu menangis, diusap oleh Rasulullah punggungnya. Wa dhifrahu mu'akhkhar ra'si. Dhifrah ini adalah paling belakang dari kepalanya, kepala onta itu. Maudi alladhi uraf min qafah, yaitu tempat di mana ada di bagian belakang kepalanya. Jadi tud'ibuhu itu artinya tukidduhu, engkau membuat ia payah, capek. Tud'ibuhu, dan membuat si onta ini capek. Minad da'bi, diambil dari kalimat da'bun, wa huwal al-jaddu wa ta'ab. Yang dimaksud da'bun adalah kecapean, wa ta'ab, sama kecapean. Jadi bagaimana si onta ini bisa mengadu kepada Rasulullah dan meminta tolong kepada Rasulullah. Onta ini tidak punya akal, tapi dia memahami bahwa Rasulullah Nabiur Rahmah. Bagaimana kita sebagai umatnya yang telah punya akal, mengapa kita tidak minta syafaat kepada Rasulullah, meminta bantuan kepada Rasulullah? Onta saja minta bantuan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyatakan atau membahasakan apa yang diadukan oleh onta itu kepada si pemiliknya, bahwa si pemiliknya ini telah memberi beban di luar dari kemampuan onta ini, sehingga terlalu kecapean, sehingga onta ini tidak dikasih makan. Kemudian dengan sebab Rasulullah, onta ini dipelihara dengan baik, diberi makan, dan tidak dibebani di luar daripada beban yang telah dilakukan oleh si pemiliknya ini. Jadi cukup sekian dulu dari kami. Ini pada bagian keempat, bagaimana Rasulullah ini memang berhubungan dengan makhluk dan ciptaan Allah, baik sebelum diciptakannya Rasulullah, dilahirkannya ke bumi, dan setelah beliau hidup. Ini menjadi rujukan, menjadi tumpuan, rujukan sebagai penolong bagi makhluknya. Nabi Adam ditolong sebab nama Rasulullah, diampuni sebab nama Rasulullah. Manusia, orang yang tadi sahabat yang terkena penyakit matanya, sembuh dengan syafaat Rasulullah. Bahkan hewan pun ini dengan syafaat Rasulullah, kemudian si pemiliknya memeliharanya dengan baik. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dukung terus kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.